Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami mengenai kecukupan modal dan Basel. Yang pertama, pengertian kecukupan modal. Menurut Zainul Arifin, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Kewajiban atau liabilities pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan mendatang. Sumber modal bank dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pada posisinya di dalam neraca. Selanjutnya, unsur rasio kecukupan modal. Yang pertama, modal inti adalah jenis modal yang terdapat dalam komponen modal dan merupakan bagian terpenting dalam bank. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Kemudian, yang kedua ada modal pelengkap, yaitu modal yang terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Kemudian yang terakhir ada modal kuasi, adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warikat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang. Kemudian selanjutnya mengukur tingkat kecukupan modal, yaitu dengan membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Kemudian, membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Ukuran yang kedua inilah yang menjadi kesepakatan BIS atau Bank for International Statement, yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988 dengan menetapkan capital adequacy ratio, yaitu rasio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva beresiko. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Cita Canadila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu Basel. Jadi Basel dapat digunakan sebagai pertimbangan serangkaian kebijakan bank sentral dari seluruh dunia. Pada tahun 1988 dikenal istilah The 1988 Accord atau Basel I. Komite Basel disingkat BCBS di Basel, Swiss. BCBS dapat digunakan sebagai persyaratan minimum bank dalam hal modal. Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran resiko kredit dengan memberikan syarat 8% untuk standar modal minimum. Kemudian selanjutnya Basel I, yaitu tahun 1988, Basel Accord digunakan sebagai serangkaian kebijakan bank dan difokuskan pada resiko kredit. Aset bank diklasifikasikan dan dikelompokkan dalam 5 kategori menurut resiko kredit, membawa bobot risiko 0 atau untuk negara misalnya rumah hutang negara 10, 20, 50 dan sampai 100%. Kategori ini sebagai contoh sebagian besar hutang perusahaan. Kemudian Basel II merupakan perkembangan yang lebih kompresif dan dalam hukum dan ketentuan perbankannya, yaitu penyempurnaan dari Basel I yang diterbitkan oleh Komite Basel. Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan dengan menitik beratkan pada perhitungan permodalan yang berbasis resiko
supervisory review process, dan market discipline.